Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali di channel YouTube saya. Hari ini saya akan membahas materi pertemuan kedua di mata kuliah jaringan komputer. Untuk materi pertemuan kedua di sini ada beberapa materi yang nantinya akan saya bahas. Secara garis besar, materi yang akan dibahas di materi pertemuan kedua adalah klasifikasi jaringan komputer. Di pertemuan sebelumnya sudah dibahas tentang pengenalan jaringan komputer, mulai dari konsep jaringan komputer, selanjutnya perangkat-perangkat yang banyak digunakan di jaringan komputer, dan manfaat yang umumnya kita rasakan dengan menggunakan jaringan komputer. Selanjutnya di materi pertemuan kedua di sini, saya akan membahas tentang klasifikasi jaringan komputer. Oke, ada beberapa pembahasan di materi pertemuan kedua di sini terkait dengan klasifikasi jaringan komputer. Mulai dari klasifikasi jaringan komputer di sini nanti akan dibagi menjadi 5 bagian. Mulai dari berdasarkan teknologi informasi, yang kedua berdasarkan jangkauan geografis, yang ketiga berdasarkan fungsi, yang keempat nanti berdasarkan sumber informasi, berikutnya berdasarkan media transmisi. Ini kurang lebih materi yang akan saya bahas di materi pertemuan kedua ini. Oke, sebelum saya bahas tentang klasifikasi dari jaringan komputer, saya review terlebih dahulu tentang konsep dari jaringan komputer. Jaringan komputer itu apa? Jaringan komputer nanti akan terbentuk apabila ada 2 atau lebih perangkat saling terhubung atau terkoneksi antara satu sama lainnya. Oke, perangkat di sini masuknya ke device di sini contohnya PC atau personal komputer, bisa laptop atau contohnya server, atau contohnya nanti beberapa perangkat-perangkat jaringan yang lainnya seperti switch ataupun access point dan yang lain-lainnya. Intinya dari perangkat-perangkat tersebut yang saling terhubung nanti bisa digunakan terutama untuk contohnya berbagi sumber data. Oke, setiap titik akhir dalam suatu jaringan atau yang biasa disebut dengan endpoint memiliki tanda pengenal, yang biasa nanti disebut dengan IP address atau yang biasa disebut dengan alamat IP. Jadi masing-masing perangkat tersebut nanti atau yang biasa disebut dengan endpoint agar nanti bisa terhubung nantinya harus ada yang namanya alamat IP atau IP address. Endpoint contohnya seperti ada komputer atau contohnya laptop atau contohnya server atau contohnya access point atau contohnya telepon, atau contohnya perangkat keras yang lainnya yang nantinya bisa kita gunakan di jaringan komputer tersebut. Oke, selanjutnya klasifikasi jaringan komputer. Oke, jaringan komputer diklasifikasikan menjadi beberapa bagian, dikategorikan menjadi 5 kategori. Yang pertama, berdasarkan teknologi transmisi yang digunakan. Yang kedua, berdasarkan jangkauan geografis. Yang ketiga, berdasarkan fungsi. Yang keempat nanti berdasarkan sumber informasi, terakhir berdasarkan media transmisi data yang digunakan. Oke, langsung saya bahas yang pertama berdasarkan teknologi transmisi. Oke, berdasarkan teknologi transmisi, jaringan komputer dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, jaringan broadcasting, yang kedua disebut dengan point to point. Maksudnya apa? Jaringan broadcast itu apa? Memiliki saluran komunikasi tunggal yang digunakan secara bersama-sama oleh semua komputer di seluruh jaringan tersebut. Jadi semua end device yang ada atau contohnya komputer yang ada atau contohnya end device yang ada, dia menggunakan satu media saluran komunikasi. Menggunakan saluran komunikasi tunggal atau satu media komunikasi tunggal yang digunakan untuk mengakses ke jaringan komputer tersebut. Pesan berukuran kecil yang disebut dengan paket dikirim oleh satu komputer, nantinya akan diterima oleh komputer yang lainnya. Di dalam paket tersebut terdapat beberapa informasi, contohnya seperti alamat pengiriman, alamat penerima, berikutnya ukuran paket, dan isi dari paket tersebut. Analoginya contohnya kalau kita ngirim paket contohnya dari satu tempat ke tempat yang lainnya, kan biasanya dia akan menggunakan jalan. Ada jalan umum yang dia gunakan. Kayak jalan umum yang dia gunakan kan nggak cuma dilewati oleh satu orang, tapi dilewati oleh banyak orang. Analoginya seperti itu. Untuk yang jaringan broadcast. Oke, kurang lebih seperti yang ada di depan ini untuk penggambarannya. Jadi
Baik PC pertama, PC kedua, PC ketiga, contohnya dia akan menggunakan jalur dari switch ke server. Untuk contohnya, untuk mengakses contohnya streaming server ataupun yang lain-lainnya. Yang kedua, jaringan point to point. Terdiri dari beberapa koneksi pasang individu dari mesin-mesin. Untuk menuju dari sumber ke tempat tujuan, sebuah paket pada jaringan jenis ini mungkin harus melalui satu atau lebih mesin-mesin perantara. Jadi kalau menggunakan point to point, dia nggak langsung, tapi biasanya kadang-kadang pakai perantara biasanya. Seringkali harus melalui banyak route yang mungkin berbeda jaraknya. Karena itu algoritma routing memegang peranan penting pada jaringan point to point. Contoh penggambaran seperti yang ada di depan ini, contohnya untuk menghubungkan contohnya dari AP bridge ke router contohnya. Di sini kan dia sama-sama mempunyai yang namanya media atau saluran media transmisi. Atau contohnya dari PC ini dia akan ngirim ke PC yang sebelah kanannya. Tentunya dia harus melewati beberapa route dari router yang pertama sebelah kanan, selanjutnya dia masuk contohnya ke akses pointnya, selanjutnya dia akan lewat ke akses point yang berikutnya di sebelah kiri, baru masuk ke router, baru nanti masuk ke komputer tujuannya atau ke laptop tujuannya. Yang kedua, jaringan komputer diklasifikasikan berdasarkan jangkauan geografis. Berdasarkan jangkauan geografis, jaringan komputer terbagi menjadi 5 bagian secara garis besar. Cuman ada yang menjelaskan hanya dibagi menjadi 3, ada juga yang menjelaskan di beberapa referensi menjelaskan jaringan komputer secara jangkauan geografis dibagi menjadi 5. Oke, yang pertama ada jaringan LAN atau local area network, yang kedua ada jaringan MAN atau metropolitan area network, ketiga jaringan WAN atau yang biasa disebut dengan wide area network, keempat jaringan tanpa kabel atau yang biasa disebut dengan near kabel, berikutnya yang terakhir ada jaringan internet. Oke, maksud dari jaringan LAN itu apa? LAN merupakan jaringan komputer yang hanya mencakup wilayah kecil. Contoh seperti kampus atau kantor atau sekolah atau contohnya laboratorium. Oke, selain beroperasi dalam ruang terbatas, jenis jaringan komputer ini juga biasanya dimiliki, dikendalikan, dan dikelola oleh satu orang atau organisasi. Jadi bukan untuk umum, tapi pengelolanya cuma satu biasanya. Mereka juga cenderung menggunakan teknologi konektivitas tertentu, terutama contohnya Ethernet dan token ring biasanya yang mereka gunakan. Nanti untuk yang Ethernet dan token ring di sini akan banyak kita bahas di topologi jaringan. Oke, contoh jaringan LAN, contohnya seperti yang ada di depan ini, contohnya di salah satu institusi atau contohnya di salah satu kantor, contohnya. Oke, simpel sih sebenarnya untuk jaringan LAN. Jaringan LAN di sini contohnya dikomunikasikan, dihubungkan dengan contohnya menggunakan perangkat switch dengan menggunakan jaringan, menggunakan media transmisi kabel. Selanjutnya ada yang namanya jaringan MAN, Metropolitan Area Network, diimplementasikan oleh sebuah perusahaan sebagai fasilitas publik biasanya, namun digunakan oleh individu maupun organisasi. Secara umum, jaringan ini terdiri atas puluhan gedung yang berjarak contohnya 10 sampai 50 km. Kabel transmisi yang digunakan sebagai penghubung antara komputer biasanya menggunakan kabel fiber optik biasanya. Oke, contoh jaringan MAN kurang lebih contohnya seperti yang ada di depan ini contohnya. Contohnya kalau contohnya kita menggunakan aplikasi yang digunakan dari satu kantor ke kantor yang lainnya, contohnya yang jaraknya lumayan agak lama, yang agak jauh contohnya. Oke. Berikutnya ada jaringan WAN. Jaringan WAN merupakan jaringan yang mencakup area yang lebih luas lagi. Sebagai contoh adalah jaringan komputer antar wilayah, antar negara maupun antar benua. WAN biasanya digunakan oleh perusahaan yang memiliki banyak cabang di berbagai tempat. Contohnya seperti marketplace atau contohnya seperti beberapa perusahaan yang mempunyai cabang di beberapa lokasi, contohnya di Indonesia, di kepulauan contohnya yang ada di Indonesia, atau contohnya di beberapa provinsi yang ada di Indonesia, bahkan contohnya di mancanegara. WAN pada umumnya telah menggunakan satelit maupun contohnya bisa menggunakan kabel bawah laut. Contohnya seperti kemarin ada kendala contohnya di jaringan bawah laut yang dimiliki oleh IndiHome yang biasanya digunakan untuk menghubungkan jalur Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. Ini salah satunya. Ini berarti masuknya ke jaringan WAN. Jaringan WAN ya.
Oke, contoh untuk jaringan WAN, ini maksudnya jaringan WAN, contohnya kurang lebih seperti yang ada di depan ini. Nanti bisa menggunakan salah satunya, bisa menggunakan VoIP, ada yang namanya data centernya, berikutnya ada yang namanya VPN-nya. Yang keempat ada yang namanya jaringan Wi-Fi atau yang biasa disebut dengan hotspot, suatu jaringan lokal yang menggunakan gelombang radio sebagai media transmisinya, bukan lagi menggunakan kabel untuk memberikan sebuah koneksi internet ke seluruh pengguna dalam area sekitar. Jadi ini juga biasa kadang disebut dengan jaringan wireless LAN atau WLAN. Biasanya jangkauannya pun tidak terlalu jauh, apalagi yang kalau kita menggunakan contohnya akses point yang digunakan untuk indoor. Tapi kalau untuk yang outdoor biasanya lumayan sampai beberapa kilometer biasanya. Oke, selanjutnya ada yang namanya jaringan internet. Internet merupakan induk dari semua jaringan di seluruh dunia. Komponen dari internet ya biasanya adalah www yang biasa kita sebut dengan www itu sendiri. Www di sini merupakan sistem interkoneksi komputer dengan internet yang mendukung format multimedia. Dengan kata lain, www di sini adalah penghubung dari server-server di dunia dengan berbagai format data yang berbeda pula sehingga nanti bisa diakses satu sama lainnya oleh banyak pengguna. Yang berikutnya, jaringan komputer nanti diklasifikasikan berdasarkan fungsi. Di sini jaringan komputer berdasarkan fungsi dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada jaringan client server, yang kedua ada jaringan peer-to-peer. Maksudnya apa? Jaringan client server itu merupakan sebuah bagian terpenting dari sebuah jaringan. Oke, suatu jaringan komputer dengan banyak komputer memerlukan suatu server yang bertugas untuk menyediakan layanan yang dibutuhkan oleh klien yang didesain khusus dengan performa yang tinggi untuk membantu pengelolaan serta menyediakan layanan dari sistem jaringan tempatnya terhubung. Jadi yang dimaksud dengan jaringan client server di sini ada satu komputer yang memang difungsikan benar-benar sebagai server gitu, yang nantinya dia akan memberikan layanan ke komputer-komputer yang ada di sekitarnya, klien-klien yang ada di sekitarnya. Sedangkan klien di sini merupakan perangkat atau device yang menerima layanan dari server itu sendiri. Oke, contoh kurang lebih jaringan client server seperti yang ada di depan ini. Jadi ada satu komputer, ada satu server yang satu komputer yang fungsinya memang benar-benar digunakan buat server gitu, yang nantinya akan memberikan layanan ke klien-klien yang ada di jaringan tersebut. Contoh, karena hardware server di sini butuh performa yang lumayan agak tinggi, tentunya dibutuhkan yang namanya pemilihan hardware yang bagus pula nanti sesuai dengan kebutuhan. Tinggal nanti disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di perusahaan. Contoh hardware server yang satu tower, contohnya seperti yang ada di depan ini. Contohnya yang merek Dell, untuk yang kapasitas memorinya contohnya 8 GB dan hard disknya 1 TB. Di sini masih menggunakan HDD. Harganya 11 juta. Ada lagi contohnya yang sampai 41 juta yang satu tower nih. Oke, ada lagi yang hardware server yang bentuknya enterprise, biasanya bentuknya seperti rack. Contohnya seperti ini, Asus server contohnya, harganya 182 juta gitu. Karena memang server di sini dituntut untuk memberikan performa yang cukup tinggi, yang sangat tinggi gitu. Bahkan 24 jam harus nonstop bisa digunakan oleh si klien itu sendiri. Bahkan sampai harganya yang sampai 2M. Kurang lebih seperti yang ada di depan ini. Selanjutnya fungsi komputer server melayani dan mengontrol sebagian besar komponen yang ada pada suatu jaringan. Yang kedua, membantu melayani berbagai permintaan yang berasal dari komputer workstation yang telah terhubung pada sistem jaringan. Ketiga, membantu mengontrol sistem hubungan komputer yang satu dengan yang lainnya. Oke, yang kedua, jaringan komputer, klasifikasi jaringan berdasarkan fungsi. Yang kedua, jaringan peer-to-peer. Maksudnya apa? Merupakan jaringan komputer di mana setiap host dapat menjadi server dan juga menjadi klien secara bersamaan. Jadi tidak ada komputer yang benar-benar jadi server dan tidak ada komputer yang benar-benar jadi klien. Peer-to-peer atau jaringan ujung ke ujung itu ditunjukkan dengan komputer-komputer yang saling mendukung. Contoh yang paling simpel yang kita sering temui biasanya di warnet biasanya. Tujuannya agar setiap komputer dapat meminta pemakaian bersama sumber daya dari komputer yang lainnya. Oke, contoh seperti yang ada di depan ini, contohnya yang paling simpel. Saya pengen anggaplah ada dua buah PC di sini yang saya hubungkan, di mana masing-masing PC di sini nanti bisa ngambil data atau bisa ngirim data. Oke, pada saat dia ngirim data, berarti dia bertindak sebagai server. Pada saat dia ngambil data, berarti dia bertindak sebagai klien.
Yang berikutnya yang keempat, jaringan komputer dibagi berdasarkan sumber informasi. Jaringan komputer berdasarkan sumber informasi dibagi menjadi dua, yaitu jaringan terpusat, yang kedua jaringan terdistribusi. Maksudnya jaringan terpusat itu apa? Jaringan ini terdiri dari komputer klien dan server, yang mana komputer klien yang berfungsi sebagai perantara untuk mengakses sumber informasi atau data yang berasal dari satu komputer server. Selanjutnya jaringan terdistribusi merupakan perpaduan beberapa jaringan terpusat sehingga terdapat beberapa komputer server yang saling berhubungan dengan klien membentuk sistem jaringan tertentu. Ini yang disebut dengan jaringan terdistribusi. Yang terakhir untuk klasifikasi jaringan terkomputer dilihat dari media transmisi data. Oke, jaringan komputer berdasarkan media transmisi data dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, jaringan kabel atau yang biasa disebut dengan jaringan wired. Yang kedua, biasanya disebut dengan jaringan nirkabel atau wireless. Oke, jaringan kabel atau yang biasa disebut dengan wired, pada jaringan ini untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer yang lainnya diperlukan penghubung berupa kabel jaringan biasanya. Kabel jaringan berfungsi dalam mengirim informasi dalam bentuk sinyal listrik antara komputer yang ada di jaringan itu sendiri. Seperti yang kemarin di pertemuan sebelumnya sudah saya bahas. Ada 3 jenis kabel jaringan yang nantinya bisa kita gunakan. Ada kabel koaksial, ada kabel twist pair yang terdiri dari kabel STP dan kabel UTP. Berikutnya ada kabel fiber optik, tergantung kebutuhan yang ada di institusi tersebut. Tapi biasanya untuk yang kalangan internal, biasanya yang ada di dalam, kalau sudah masuk ke dalam jaringan lokal, biasanya yang kita gunakan adalah kabel STP dan kabel atau kabel UTP. Ini contohnya. Selanjutnya jaringan wireless atau yang biasa disebut dengan nirkabel merupakan jaringan dengan medium berupa gelombang elektromagnetik. Jadi kalau yang ini dia menggunakan jaringan tanpa kabel. Jadi dari satu device ke device yang lainnya ya, tapi tetap aja untuk awalnya kita tetap menggunakan jaringan kabel. Pada jaringan ini tidak diperlukan kabel untuk hubungan antara komputer karena menggunakan gelombang elektromagnetik yang akan mengirimkan sinyal informasi antara komputer jaringan. Contoh seperti yang ada di depan ini contohnya access point yang nantinya akan mengirimkan sinyal ke laptop atau contohnya ke smartphone atau tablet atau contohnya PC klien yang memang sudah ada wireless card-nya. Tapi awalnya memang dari access point di sini nanti akan masuk contohnya jaringan kabel masuk ke access point, baru nanti bisa disebarkan ke di end device yang lainnya yang memang sudah support dengan jaringan wireless itu sendiri. Oke, demikian penjelasan dari materi pertemuan kedua. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat untuk kita semuanya.